Om Swastiastu. Salam sehat untuk kita semua. Selamat sore Ibu dosen yang mengampu mata kuliah Botani Cryptogamae, Ibu Niwayan Ekayanti SPD MPD. Dan selamat sore untuk teman-teman saya semuanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya yang akan mempresentasikan materi tentang klasifikasi tumbuhan paku yang terdiri dari Psilopsida, Lycopsida, Spenopsida, dan Filicini. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Niluh Putu Asrini, saya sendiri. Kemudian yang kedua, Dominikus Tamuama. Yang ketiga, Agustinus Ngungupaila. Kemudian yang keempat, Elviana Golebili. Baik, kita lanjut ke materi, yaitu tentang tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku atau Pteridophyta memiliki ciri sudah mempunyai kormus yang dapat dilihat nyata dan dapat dibedakan, yaitu akar, batang, dan daunnya. Namun, tumbuhan paku ini belum menghasilkan biji. Tumbuhan paku ini memiliki jaringan vaskuler yang terdiri dari jaringan xilem dan jaringan phloem. Kemudian, daun mudanya menggulung. Tumbuhan paku ini dapat melakukan metagenesis. Kemudian kita lanjut, yaitu tentang Psilopsida atau paku purba. Sebagian besar paku purba ini spesiesnya hampir punah. Dia memiliki daun yang sangat kecil atau mikrofil. Beberapa dari mereka itu tidak memiliki akar. Paku purba ini tidak memiliki homospor. Nah, paku purba ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Kemudian, yang kedua, paku purba ini memiliki daun yang umumnya berukuran sangat kecil atau mikrofil. Nah, cabang dari paku purba ini mengandung klorofil di mana untuk proses fotosintesis. Baik, yang kedua kita lanjut tentang Lycopsida atau paku kawat. Nah, paku kawat ini tumbuh baik pada kondisi lembab dan dia merambat. Tumbuhan ini meliputi golongan yang sudah punah, namun ada beberapa yang masih ada. Jadi, tumbuhan paku kawat ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sporofitnya dapat dibedakan, yaitu adanya batang, akar, dan daun. Kemudian, batangnya sangat kecil, seperti kawat dan bercabang-cabang. Kemudian yang ketiga, daunnya berukuran kecil seperti rambut yang terdapat di seluruh batang. Paku kawat ini dilindungi oleh daun-daun steril yang lembut, seperti rambut, di mana itu dinamakan strobilus. Pada paku kawat ini ada yang bersifat homospor dan ada yang bersifat heterospor. Baik, kita lanjut ke sedikit tentang paku kawat, yaitu tentang paku rani atau Selaginella. Jadi, sporangium pada paku ini terdiri dari dua, yaitu mikrosporangium dan megasporangium. Baik, kita lanjut ke Spenopsida atau paku ekor kuda. Paku ekor kuda ini merupakan kelompok tumbuhan paku yang tumbuh subur di tempat-tempat yang lembab. Tumbuhan paku jenis ini tumbuh dalam jumlah yang sangat besar, sehingga bersifat dominan pada komunitas tertentu. Adapun ciri dari tumbuhan paku ekor kuda, yang pertama, batangnya bercabang-cabang dengan ruas-ruas yang terlihat sangat jelas. Kemudian, daunnya kecil dan bersisi, seperti selaput yang tersusun melingkar pada setiap ruas batang. Kemudian, pada ujung batangnya umumnya ditemui sporofil atau bagian penghasil spora yang berbentuk kerucut, sehingga dia mirip dengan ekor kuda. Kemudian, paku ini memiliki daun-daun yang sangat kecil, seperti sirsak. Kemudian, sporangiumnya ini melekat pada sporofil yang membentuk perisai dan bertangkai. Kemudian, sporofilnya ini tersusun menjadi strobilus. Baik, kita lanjut ke paku sejati atau Filicini. Kelompok tumbuhan paku ini merupakan tumbuhan paku yang sebenarnya. Jadi, tumbuhan paku ini bersifat hygrofit, banyak tumbuh di tempat-tempat yang teduh dan lembab. Adapun ciri dari tumbuhan paku sejati yaitu
Yang pertama, dia mempunyai daun yang berukuran besar. Bentuk daunnya itu menyirip. Kemudian mempunyai banyak tulang pada waktu masih muda, daunnya ini tergulung. Ujung daunnya itu tergulung. Kemudian sisa bawah daunnya itu mempunyai banyak sporangium. Nah, tumbuhan paku sejati ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tumbuhan paku tanah. Yang kedua, tumbuhan paku air. Di mana contoh dari tumbuhan paku tanah yaitu suplir dan tumbuhan paku sarang burung, di mana itu dijadikan sebagai tumbuhan tanaman hias. Kemudian ada contoh tumbuhan paku air, yaitu Salvania natans yang hidupnya terapung di permukaan air. Baik, kita lanjut ke metagenesis tumbuhan paku, heterospora, dan homospora. Yang pertama, saya jelaskan sedikit tentang metagenesis tumbuhan paku heterospora. Jadi, pada metagenesis tumbuhan paku heterospora ini sangat berbeda dengan homospora, di mana pada struktur tumbuhan paku heterospora tersusun atas dua jenis protalium dan spora yang berasal dari hasil perbedaan ukuran germinasi sporanya. Nah, pada jenis-jenis spora yang terdapat pada tumbuhan paku ini, mikrosporanya yang nanti berfungsi untuk menghasilkan mikropotalium itu, kemudian dia akan membentuk spermatozoid. Selain itu, ada juga dua jenis spora lain, seperti spora makrospora yang fungsinya untuk menghasilkan makroprotalium dan menciptakan ovum, archegonium pada tumbuhan paku. Itu merupakan sedikit penjelasan tentang paku heterospora. Kemudian kita akan membahas tentang metagenesis tumbuhan paku homospora. Nah, untuk tumbuhan paku homospora ini, fase utamanya mencangkup fase sporofit, yaitu diploid atau 2N, dan gametofit atau haploid. Jadi, pada metagenesis tumbuhan paku homospora ini, fase sporofitnya itu sangat lebih dominan dibandingkan dengan fase gametofitnya. Di mana pada fase ini, sel tunggal yang dimiliki oleh spora, dia akan bergerminasi sehingga dia dapat menghasilkan organ baru yang multiseluler, seperti protalium atau protalus, yaitu organisme tumbuhan paku yang menghasilkan gamet dengan fase gametofitnya, dan dia mengandung kromosom sel haploid. Jadi terdapat dua jenis gamet yang berbeda pada protalium atau protalus. Mengapa demikian? Karena proses dari dua organ seks ini sangat berbeda. Dengan begitu, spermatozoid akan dihasilkan dari antheridium, dan sel telur atau ovum yang dihasilkan dari archegonium. Kemudian, gamet yang dihasilkan oleh protalium ini, dia merupakan proses pembelahan dengan cara mitosis. Setelah itu, sel telurnya akan memiliki sifat yang sama sehingga akan tetap berada di archegonium. Sedangkan hasil spermanya itu akan bergerak karena memiliki sifat motil. Nah, selanjutnya metagenesis tumbuhan paku ini dia akan berlanjut hingga pada tahap pembentukan zigot dari fase saprofit dengan kromosom diploid yang merupakan hasil pertemuan antara gamet paku sperma dan ovum. Kemudian zigot ini akan terus berkembang hingga menjadi tumbuhan paku dewasa dan akan mengulangi proses metagenesis tadi. Nah, metagenesis tumbuhan paku ini bisa terjadi karena mencangkup fase sporofit dan gametofit. Jadi kedua fase ini bisa hidup secara independen. Oleh karena itu, metagenesis paku ini dengan cara fase gametofit itu tidak akan membutuhkan bantuan dari indukan tumbuhan paku dengan fase saprofitnya, sehingga bisa hidup dengan bebas. Nah, jadi metagenesis tumbuhan paku ini bisa dimulai dari
sporangium yang pada daun itu akan mengeluarkan spora, kemudian mengalami pematangan dengan mitosis. Dia menjadi protalus atau protalium. Kemudian protalium atau protalus ini kemudian berkembang, sehingga berkembangnya ini menjadi alat reproduksi seksual yang terdiri dari antheridium yang menghasilkan spermatozoid, kemudian archegonium yang menghasilkan sel telur. Nah, terbentuknya protalium ini atau protalus ini menjadi awal fase gametofit dalam metagenesis tumbuhan paku. Setelah itu dia membentuk sel telur, dan spermatozoid itu akan sel telur dan spermatozoid itu akan bertemu dan dia membentuk zigot. Nah, zigot ini kemudian berkembang membentuk tumbuhan paku dewasa. Jadi pada tingkat ini fase sporofitnya itu dimulai kembali, jadi terus berlanjut. Baik, sekian materi dari klasifikasi tumbuhan paku yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak ada kekurangan materi yang saya jelaskan. Dan terima kasih dan selamat sore. Om Santi Sati Sati.